asal instansi dari SMA Negeri 1 Bojong Soang. Saat ini akan membahas mengenai stres dan cara mengatasinya. Oke, baik. Apa itu stres? Stres dapat diartikan sebagai sebuah respon penyesuaian seseorang atau individu terhadap situasi yang dipersepsinya itu menantang atau bahkan mengancam dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan dalam kehidupannya dan menyebabkan terjadinya sebuah cekaman. Nah, penyebab stres itu sendiri dilihat dari berbagai sumber stresnya. Ya, sumber stres itu sendiri bisa berasal dari lingkungan, bisa berasal dari fisiologi dan dari pikiran. Ya, sumber stres itu dari luar diri kita dan di dalam diri kita. Di luar diri kita diantaranya dari lingkungan. Beberapa contohnya seperti dari cuaca, ya, cuaca panas, dingin dan lain sebagainya, atau sebaliknya dari kebisingan yang terjadi, dari kepadatan yang ada, dari berbagai tekanan waktu, manajemen waktu yang kurang baik sehingga menyebabkan stres. Lalu standar prestasi ya yang ditetapkan oleh seseorang pada sesuatu hal itu menyebabkan juga stres. Lalu berbagai ancaman terhadap rasa aman, harga diri, tuntutan hubungan pribadi, penyelesaian diri, perubahan keluarga itu juga bisa menyebabkan stres. Lalu sumber stres selanjutnya bisa berasal dari dalam diri, yaitu diantaranya faktor fisiologi. Jadi faktor fisiologi ini dilihat dari berbagai perubahan kondisi tubuh ya pada masa remaja, seperti misalkan karena kurang gizi, ya, kurang tidur atau bahkan tidak bisa tidur atau insomnia. Untuk remaja putri haid, hamil, proses penuaan, bahkan terjadi kecelakaan itu juga bisa salah satu sumber stres. Lalu reaksi terhadap berbagai ancaman dari luar tubuh kita yang tentunya akan menimbulkan stres. Penyebab stres selanjutnya sumbernya itu bisa berasal dari pikiran kita. Jadi pikiran ini menginterpretasikan dan menerjemahkan pengalaman perubahan yang akan menentukan kapan nih saya harus menekan tombol panik atau kapan saya harus menekan tombol relax. Nah, pada saat yang bersamaan kita dituntut untuk bisa menguasai diri kita sendiri tentunya. Nah, ini ya berbagai sumber terjadinya stres. Nah, gejala-gejala stres pada remaja ada banyak hal ya, diantaranya apabila seorang remaja sudah mengalami stres, maka dia bisa kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas. Dan dalam hal ini terjadi setiap hari biasanya gitu. Jadi dia kurang memiliki motivasi dalam melakukan berbagai kegiatannya sehari-hari. Lalu selanjutnya bisa jadi juga dari berat badan yang mengalami penurunan drastis ya, atau bisa juga hiper ya, berat badan yang mengalami kenaikan drastis. Nah, itu juga sebagai salah satu gejala stres. Selanjutnya mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau bahkan hipersomnia atau suka tidur atau terlalu banyak tidur dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya mengalami penurunan minat dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga seolah merasa kehilangan energi hampir setiap harinya gitu, dan hampir setiap fase dalam kehidupannya. Lalu yang selanjutnya merasa dirinya itu tidak berharga, merasa bersalah terhadap berbagai peristiwa, terhadap berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupannya, dan itu dilakukan secara berlebihan. Selanjutnya kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Jadi para remaja yang mengalami gejala stres ini dia akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, sulit fokus ya. Selanjutnya munculnya perasaan sedih hampir setiap hari, kesedihan yang berkepanjangan. Selanjutnya bisa jadi munculnya ide-ide pikiran tentang kematian, ya, ide bunuh diri yang berulang, gitu ya. Tiba-tiba dia ingin menyakiti dirinya sendiri dan melakukan usaha percobaan bunuh diri, ya. Apabila ini tingkatannya sudah menuju ke depresi. Nah, di sini cara menangani stres itu sendiri ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, studi skills, T-nya tempo manajemen, R-nya rehat atau rest,
E-nya eating and exercise, S-nya self talk, dan S yang keduanya yaitu social support atau jaringan pendukung. Nah, di sini untuk studi skills-nya yang bisa dilakukan oleh para remaja yaitu perlu menstimulasi skills yang dia punya untuk bisa belajar lebih baik lagi dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu yang kedua, time management, perlu manajemen waktu supaya tidak menjadi sumber stres ya. Apabila segala sesuatu telah dimanage dengan baik, maka kegiatan sehari-harinya pun akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk menangani supaya tidak stres yaitu dengan tentunya dengan rest atau dengan rehat sejenak atau dengan beristirahat gitu ya. Tubuh kita memerlukan jeda, jadi kita harus belajar bagaimana caranya speeding up gitu, tapi juga kita harus tahu harus bisa belajar bijaksana saat kapan kita slowing down gitu ya. Jadi kita harus bisa memanage juga memiliki keterampilan kapan istirahat, kapan bersantai-santai, tapi artinya bukan berleha-leha di sini ya. Lalu cara agar tidak stres yang selanjutnya yaitu dengan eating and exercise. Makan dan olahraga di sini merupakan satu kegiatan yang menyenangkan ya, karena tubuh kita itu butuh asupan yang seimbang dan juga membutuhkan exercise atau olahraga yang memadai agar tubuh kita tetap bugar. Nah, lalu di sini yang selanjutnya yaitu self talk, percakapan kaldu. Jadi di sini percakapan terhadap diri sendiri itu sangat penting. Jadi saat kapan kita harus berbicara dengan diri sendiri, pada saat kapan kita harus memuji diri sendiri. Kita harus bisa mendengarkan kata hati kita, hati nurani kita, gitu ya. Percakapan antara kita dengan diri kita itu akan membuat seseorang menjadi optimis, gitu. Supaya menekan stres juga, supaya tidak terlalu memikirkan permasalahan yang terjadi. Lalu harus ada perkataan stop ya. Pada saat kita berkata negatif terhadap diri sendiri, kita harus bisa menyatakan stop dan berganti dengan hal-hal yang baik ya. Lalu social support di sini adalah salah satu jaringan pendukung bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Tetap kita pasti membutuhkan orang lain. Kita akan merasa kehilangan manakala kita dalam jarak waktu yang lama tidak saling bertemu atau tidak saling berkomunikasi dengan orang lain. Maka kita dalam keadaan stres itu kita memerlukan orang lain. Kita perlu orang lain, kita perlu mereka untuk saling berkomunikasi, bahkan perlu orang lain untuk istilahnya curhat ya, menyatakan apa yang kegundahan dalam dirinya. Syukur-syukur kalau mendapatkan solusi, jikalau tidak minimal kita mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hati dan pikiran kita. Oke, baik, ini selanjutnya cara mengatasi kecemasan dalam ujian ya. Di antaranya selalu berlatih, lalu kendalikan emosi dan stop berbagai pikiran yang negatif ya. Lalu kita harus persiapkan fisik kita, asupan nutrisi yang bagus, lalu kita belajar relaksasi ya. Pada saat kita mengalami kecemasan yang berlebih, sebaiknya kita melakukan relaksasi, tarik nafas yang dalam, tahan selama mungkin, dan dikeluarkan. Itu yang dinamakan teknik relaksasi atau progressive relaxation. Nah, barangkali untuk ini nanti akan ada bahasan selanjutnya yang lebih detail. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.